Bismillah, hai selamat datang di AP.id. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan bahas mengenai pengalaman saya hampir 5 bulan ini menggunakan iPhone 16 Pro resmi Indonesia. Ngomong-ngomong, HP saya itu adalah HP yang versi base model ya, yang 128 GB. Oleh karena itu, saya akan ceritakan kepada kalian kira-kira internal storage segitu cukup atau enggak dipakai di tahun ini. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana nih baterai health-nya, bagaimana nih kondisi baterai health-nya selama pemakaian kurang lebih hampir 5 bulan ini. Apakah masih bagus atau malah sudah ngedrop? Oleh karena itu tonton video ini sampai selesai. Mari kita. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke materi, jika kalian merasa video-video saya dapat memberikan sedikit manfaat kepada kalian, mungkin kalian bisa mempertimbangkan untuk like, comment, share, dan subscribe video-video saya supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang insya Allah atau mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Sekarang kita lanjut ke materinya. Oke, yang pertama itu adalah desain dan build quality. Seperti yang kalian tahu, teman-teman semuanya, iPhone 16 Pro ini, terutama yang hero color-nya yang warna desain titanium, itu tampak sangat mewah banget. Bagi kalian yang demen selfie di depan cermin gitu, wah itu auto banget keangkat derajat kegantengan dan kecantikannya. 3 boba besar di belakang kamera gitu ya, warna desain titanium yang menjadi hero color, yang menyatakan bahwa itu adalah handphone terbaru keluaran Apple. Meskipun siapa yang nggak ngelirik coba kalau misalnya kalian foto atau selfie cermin dengan menggunakan iPhone ini. Meskipun saya yakin sebagian besar orang juga nggak begitu peduli gitu ya kalian pakai iPhone apa. Kemudian selanjutnya ada lecet atau enggak sih gitu ya. Kalau jawaban dari pertanyaan ini ternyata punya saya jujur aja ada. Ya meskipun sudah saya pakaiin casing setiap hari, kejadian tidak terduga kan bisa terjadi kapan aja. Saya record video pakai casing itu ternyata nggak muat gitu ya. Jadi saya terpaksa lepas casingnya dan ternyata jatuh dari tripodnya gitu. Ya itu merupakan kelainan saya pribadi dan ternyata memang ada sedikit lecet di pojok kiri atas. Meskipun lecetnya dikit tetapi rasa menyesal itu masih ada sampai sekarang gitu ya. Kenapa sampai lecet? Jadi saran saya tetap kalian harus pakai casing ya, meskipun dari segi grip kalau gak pakai casing itu nyamannya pakai banget. Bobotnya meskipun agak berat tapi cukup pas lah di genggaman, jadi kita juga ngerasa lebih stabil dalam pegangnya. Hanya saja kembali lagi selama saya pakai iPhone 15 Plus kemarin yang versi yang besarnya itu malah tampak lebih berat. Malah saya rasakan lebih berat ternyata iPhone 16 Pro dengan ukuran yang seperti ini yang base modelnya. Ya jadi kalau misalnya bobot agak berat dan tetap saya sarankan kepada kalian untuk memakai casing supaya lebih aman aja. Karena kalau misalnya ada lecet, ada dent, tentu harga jualnya itu pasti akan turun. Begitulah iPhone ya yang sering terjadi di marketplace. Ada sedikit aja lecet atau ada dent, kadang-kadang harga jualnya jadi turun meskipun tergantung dari tingkat dentnya atau tingkat lecetnya. Kalau lecet-lecet dikit sih harusnya sih masih aman ya. Oke. Selanjutnya itu adalah layarnya. Oke teman-teman semuanya, kalau selama saya pakai ya, alhamdulillahnya memang saya pakai iPhone itu sudah lama banget ya. Saya tuh dulu pengguna Android, saya udah ceritakan di video saya yang pertama, saya tuh pengguna Android yang sangat apa ya, mungkin dibilang yang sangat radikal ya. Dulu custom ROM dan lain-lain saya pakai, wah macem-macem deh. Yang masih versinya adalah masih Androidnya versi gingerbread ya. Nah setelah itu karena saya yang coba-coba aja dan saya coba dari iPhone 5, iPhone 6, 6s, 7 sampai sekarang ini saya merasakan iPhone 16 Pro merupakan iPhone dengan layar termewah yang pernah saya pakai. Layar promotionnya benar-benar memanjakan mata. Dulu saya nggak percaya 60Hz sama 120 mungkin beda rasa aja kali. Ini ternyata emang kerasa banget sih. 120Hz promotionnya di iPhone 16 Pro ini sangat-sangat kerasa banget. Fluidnya, kemudian lancarnya, smoothnya itu wah ini kayaknya masih nggak ada bandingnya ya kalau misalnya saya bandingkan dengan iPhone juga ya. Kalau dengan Android saya tidak tahu karena saya tidak pakai lagi Android selama kurang lebih 7 tahunan ini gitu. Isu-isu layar bagaimana nih? Apakah ada isu layar? Kalau bagi saya alhamdulillah tidak ada isu layar apapun ya, dan saya juga tidak menerima atau tidak membaca berita apapun terkait masalah layar yang ada di iPhone 16 Pro. Ini memang isu layar itu ada ya dulu di iPhone atau di jajaran iPhone 13 terutama di 13 Pro-nya yang green screen itu ya. Tapi alhamdulillah sih
kalau dari iPhone 14, 15, 16 sampai sekarang ini ya, handphone terbaru ini ya, itu masalah-masalah atau isu-isu itu hampir tidak pernah terjadi lagi gitu. Jadi kalau masalah ini saya yakin juga kalian juga pasti akan aman lah. Kemudian selanjutnya adalah performa dan chipset. Kalau dari segi chipset, jujur teman-teman semuanya, ini merupakan chipset jajaran terbarunya iPhone ya, yang dibuat oleh Apple, yaitu A18 Pro. Meskipun sebentar lagi akan ada iPhone 17, selama saya pakai kurang lebih hampir 5 bulan ini, semua pekerjaan saya multitasking yang berat-berat seperti editing video di LumaFusion ya tentunya. Kemudian selanjutnya itu adalah gaming, meskipun saya agak jarang sebetulnya game pakai HP ya. Tapi ketika saya pakai gaming berat gitu ya, oh ini lancar pakai banget gitu. Kekurangannya hanya satu ya teman-teman semuanya, seperti yang saya mention di awal, itu masalahnya adalah hanya storage, karena punya saya adalah versi yang base model. Satu lagi yang jadi masalah yang agak saya gregetan juga, yaitu adalah Apple Intelligence ya. Namanya sih udah keren ya, Apple Intelligence, tapi nyatanya ketinggalan sih kalau menurut saya sangat jauh dengan pesaingnya ya. Kalau saya lihat punya Android tuh mereka sudah bisa berbahasa Indonesia lah, minimal itu aja, minimal berbahasa Indonesia. Ini Apple Intelligence atau AI-nya Apple ini bahasa Indonesia aja gak bisa gitu. Jadi aduh, saya sih ini mungkin ini salah satu bentuk kekecewaan saya juga sebetulnya ke produk Apple. Oke, tapi pada intinya adalah untuk AI-nya, untuk bahasa Indonesianya masih belum ada. Kemudian kembali lagi ke performa ya, karena saya pakai iOS-nya adalah versi developer beta, jadi waktu saya pakai tuh yang versi tersebut, yang beta 1 sampai 3 ya, yang versi developer yang iOS 26 itu performanya benar-benar ngedrop parah. Baterainya panas, boros, kemudian selanjutnya adalah nge-lag gitu ya, Kak. Ya itu sebetulnya konsekuensi saya, karena memang saya kebutuhannya untuk konten. Tapi kalau saya pakai, ternyata waktu ketika saya pakai dan ternyata performanya itu sangat drastis banget turun. Jadi saya kasih advice buat kalian, saya kasih saran buat kalian, bagi kalian yang HP kalian itu merupakan HP utama gitu ya, dan tidak ada lagi, saran saya kalian jangan untuk update ke developer beta yang versi-versi pertama ya. Lebih baik kalian tunggu public betanya aja atau yang versi resminya. Karena yang pengalaman saya sendiri ya teman-teman semuanya, saking parahnya saya untuk ngisi e-money aja hampir bisa 20 menit karena gagal lagi dan lemot parah banget itu hanya untuk isi e-money. Jadi kalau masalah performa kayaknya ini bukan masalah HP-nya tapi masalah iOS-nya yang masih baru, dan itu wajar, dan itu harusnya saya udah sadar diri gitu ya karena saya pakai yang developer beta. Jadi ini sekedar sharing aja buat kalian supaya kalian lebih hati-hati dalam menginstal iOS yang versi betanya. Oke, yang keempat itu adalah kamera. Untuk masalah kamera, jujur teman-teman semuanya, saya beli iPhone 16 Pro ini salah satu yang saya incar adalah kameranya. Saya pakai DSLR awalnya, memang khusus untuk konten gitu ya. Yang DSLR-nya DSLR Lumix sudah saya jual juga, dan saya memang ganti dengan iPhone 16 Pro ini supaya lebih simpel aja. Tentu saja memang DSLR itu adalah kelas yang berbeda ya dengan iPhone, tetapi bagi saya ini aja udah cukup karena saya juga bukan orang yang pro-pro banget gitu ya untuk shoot videonya ya. Jadi hanya untuk sekedar talking head kayak gini ya udah cukup lah. Dimana yang sekarang iPhone 16 Pro ini juga kan sudah USB-C yang sudah sangat cepat banget gitu ya. Bahkan saya sekarang shoot pakai iPhone 16 Pro ini. Oke, jadi saya pakai yang microLED ini, yang HoloLens. Kemudian itu ada saya colokin juga SD card-nya gitu. Jadi ya ini sudah pas banget sih bagi saya, dan tinggal saya editing sedikit di LumaFusion itu udah jadi produksinya gitu. Jadi sesimpel itu. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak saya pakai ya, jarang saya pakai di iPhone 16 Pro. Yang pertama adalah lensa tele. Lensa tele jarang banget saya pakai ya karena tidak ada kebutuhan untuk saya untuk menggunakan lensa tersebut. Yang kedua adalah button untuk kameranya itu ya. Jarang banget saya pakai karena saya udah biasa swipe dari kanan ke kiri ya untuk membuka kamera. Itu lebih mudah. Tinggal swipe aja, kemudian klik, itu udah jadi gitu, maksudnya gambarnya atau fotonya atau videonya. Daripada saya harus pencet-pencet ya, tapi itu balik lagi ya ke preferensi masing-masing. Tapi bagi saya pribadi, untuk button untuk kameranya itu jarang banget saya pakai. Kemudian yang kelima itu adalah charging dan baterai. Teman-teman semuanya, sepengalaman saya dalam menggunakan iPhone ini hampir 5 bulanan ini, SOT rata-rata kurang lebih atau screen on time-nya kurang lebih 6,5 sampai 7,5 jaman lah, karena tiap hari saya bisa beda-beda ya screen on time-nya. Sebetulnya lumayan lah, tapi memang nggak bisa seharian untuk dipakai full terus-terusan tanpa ngecas, tetap harus dicas malamnya gitu setidak-tidaknya. Dan yang saya buat luar biasa ya, di pemakaian saya yang 5 bulan ini, baterai health punya saya itu masih 100%.
dengan cycle count 164-an lah kurang lebih. Ini yang sedang sekarang saya record itu segitu ya. Mungkin nanti bisa nambah atau nanti kita lihat ya pada saat saya buat b-rollnya apakah nambah atau enggak. Tapi pada intinya baterai health-nya masih 100%. Saya jujur amazed banget dengan kemampuan baterai si iPhone 16 Pro ini. Saya nggak tahu ya, punya kalian masih 100% atau enggak, kurang lebih pemakaiannya sama atau enggak dengan saya. Kalian boleh komen di kolom komentar. Kalau misalkan sama berarti memang ya secara general ini bisa dibilang kekuatan dari iPhone 16 Pro ini dari segi baterai ini luar biasa banget gitu loh. Tapi apakah ini punya saya aja gitu, saya nggak tahu, mungkin teman-teman juga bisa sharing. Dan kalau misalkan teman-teman ingin tahu bagaimana pola saya ngecasnya, saya sudah cantumkan di pojok kiri sini ya. Kalian bisa lihat bagaimana pola saya ngecas. Mungkin kalian bisa ikuti, mungkin juga enggak, tergantung kalian aja. Dan yang sangat saya terbantu juga adalah karena dia sudah support fast charging ya. Jadi saya pakai casannya si MacBook yang 30 watt, 30 menit udah 80%. Dan saya juga memang jarang ngecas di atas atau di bawah 20% ya. Ya kurang lebih 30%-an itu udah saya cas langsung. Jadi dia 80% cukup lah 30 menit gitu. Nah kemudian saya pernah keluhkan masalah panas ya dulu waktu saya buat video yang sebulan saya pakai iPhone 16 Pro, dan setelah itu alhamdulillah tidak pernah ngerasain panas lagi di handphone saya. Itu setelah update iOS itu udah aman pakai banget. Kemudian yang keenam itu adalah pengalaman menggunakan iOS 26 ya. Kalau pembahasan ini sebetulnya saya udah buat videonya terpisah ya, tapi mungkin saya akan berikan secara umum aja simpulannya seperti apa. Sebetulnya iPhone 16 Pro ini sudah siap banget ya menggunakan iOS 26 ini yang liquid glass. Transparansinya, kemudian fluiditasnya, kemudian scrollingnya, tingkat smoothnya itu wah ini sih udah keren pakai banget, puas banget, dan lancar banget sih sebetulnya ya. Dan sangat optimal dipakai di iPhone 16 Pro ini. Jadi bagi kalian yang punya iPhone 16 Pro, kalian gak usah khawatir 4-5 tahun ke depan ini masih aman banget di HP digunakan, dan akan dapat ya update-update dari iOS terbaru yang dikeluarkan oleh Apple. Jadi kalau menurut saya ini merupakan salah satu invest bagi kalian, terutama bagi kalian yang tidak suka gonta-ganti HP. iPhone 16 Pro ini memang sudah sangat cocok ya bagi kalian untuk jangka panjang. Meskipun sekarang atau sebentar lagi akan muncul iPhone 17, nanti mungkin saya juga akan bahas. Semoga ada kesempatannya saya untuk membahas untuk iPhone 17 ini. Jadi teman-teman stay untuk subscribe channel saya supaya kalian juga bisa melihat konten-konten terbaru dari channel saya itu. Bagaimana kesimpulannya? Jadi setelah lebih dari 4 bulan atau menginjak 5 bulanan kurang lebih ya, iPhone 16 Pro ini masih menjadi handphone atau masih menjadi iPhone yang paling kencang yang pernah saya pakai. Desain titaniumnya sangat mewah, layar promosinya itu sangat memanjakan mata, baterai health-nya mind blowing banget, amazed banget, masih 100% sampai sekarang. Tapi memang ada sedikit kekurangan yaitu di internal memory. Ya, itu mungkin bisa beda kalau kalian misalkan pilih yang 256. Sebetulnya hanya itu aja sih. Kalau misalkan kesimpulannya, overall itu sangat puas banget saya pakai iPhone 16 Pro ini. Dan saya sangat rekomendasikan banget bagi kalian yang ingin upgrade dari iPhone 14. Bagi kalian yang sudah punya juga, ya selamat menikmati iPhone kalian ini. iPhone yang termasuk iPhone yang paling kencang saat ini sampai beberapa tahun ke depan. Saya kira video ini cukup panjang. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang menonton sampai sejauh ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.